pemirsa, terima kasih masih setia ya bersama kami masih di Speak Up Podcast TV 9 Lombok. Nah, masih sama juga bintang tamu kita hari ini Bapak Kombes Hartanto, Kepala Bidang Humas Polda NTB. Nah, Pak Hartanto, kita lanjut lagi Pak Hartanto. Tadi kita udah bahas mengenai tema, kemudian bagaimana polisi menjalankan atau implementasi dari tema itu ke masyarakat. Nah, sekarang pengen tahu dong Pak, di dalam rangka perayaan ini apa aja nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan Polda NTB untuk memperingati Hari Bayangkara ke-76 ini? Ya, untuk menyemarakkan Hari Bayangkara ke-76 ini tentunya secara kasat mata kita bisa lihat spanduk, baliho, banner-banner. Kita mohon kepada instansi-instansi terkait, stakeholder untuk memasang spanduk untuk mendukung Hari Bayangkara. Nah, ini kemudian untuk rangkaian kegiatannya cukup banyak sebenarnya. Dari Jakarta, dari Mabes Polri pun sudah membuat suatu rangkaian kegiatan seperti ada festival musik, itu sudah dilaksanakan oleh Mabes Polri. Kemudian kita ada menembak happy fun shooting. Itu menembak, kita undang stakeholder TNI, kemudian pimpinan media. Oh, yang kemarin di Makobrimob itu Pak ya? Oke. Oh, jadi, itu udah mulai rangkaian? Sudah mulai rangkaian. Jadi 1,5 bulan yang lalu sudah mulai rangkaian. Jadi teman-teman pimpinan media kita ajak untuk merasakan bagaimana rasanya menembak. Itu suatu hal yang surprise buat mereka kan gitu. Ya pasti itu suatu hal yang baru bagi. Kalau menembak di luar pasti ditangkap polisi kan. Pastinya Pak. Ya, kalau menembak fun itu kan jadi kan sudah dijaga polisi. Kegiatan resmi lah dari kepolisian. Dilatih untuk mengakrabkan. Ya, kan. Kemudian ada baksos dan bansos. Baksos. Jadi kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian kita berikan bantuan dengan harapan mereka akan terbantulah. Kemudian kita mengadakan kegiatan bakti kesehatan. Kita ada donor darah. Jadi donor darah itu memang ditarget dari Mabes Polri. Waktu itu targetnya 20.000 kantong darah. Tapi pada hari H, pada saat donor bareng itu sampai 50-an ribu. Sampai 50-an ribu kantong darah. Ya. Padahal ditargetkan cuma 20.000. Ya, seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, itu lebih target yang sudah disampaikan. Kemudian kita ada juga dari Polda ini rumah sakit melaksanakan operasi bibir sumbing dan operasi celah langit. Jadi bibir sumbing, kemudian operasi celah langit yang di dalam. Jadi ini dari RS Bayangkara Pak? Ya, Rumah Sakit Bayangkara bekerjasama dengan Rumah Sakit Provinsi, dokter-dokternya, karena rata-rata orang yang bibir sumbing ini kan dia tidak mampu untuk melakukan pengajuan operasi, dan oleh karena itu kita datakan, kita kumpulkan mereka yang belum melaksanakan operasi, kita operasi. Rata-rata mereka balita, masih balita. Dan diharapkan pada saat dia balita sudah operasi, minimal untuk perkembangannya pada saat dewasa dia tidak terlalu menjadi kesusahan lah terhadap sakit yang dialami itu. Kemudian kita laksanakan vaksinasi terus, vaksinasi masih lanjut Pak ya? Vaksinasi sampai 100%? Ya pokoknya sampai COVID ini hilang lah. Amin. Berlanjut terus. Kemudian kita juga ada namanya pelaksanaan operasi patah tulang. Kemarin ada masyarakat anak SMA ini namanya Safitri, dia sudah kurang lebih 1,5 tahun ini patah tulang kecelakaan sepeda motor, namun belum dioperasi, hanya pengobatan secara alternatif. Oleh karena kita kemudian kita ambil yang bersangkutan, dilakukan operasi, sudah mencapai operasi yang kedua. Ya, diharapkan yang bersangkutan untuk pulih lagi dari sakitnya. Ini salah satu perhatian kita terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kita bukan hanya polisi punya rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Demikian. Kemudian ada talkshow. Ya, ini talkshow seperti ini. Nah, saya memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada olahraga bersama. Kemarin kita ada olahraga bersama
dengan masyarakat, dengan jalan ya santai. door prize-nya cukup luar biasa, dengan unsur TNI juga, sepeda motor, sepeda, alat-alat perlengkapan rumah tangga, itu door prize-nya cukup luar biasa itu, besar. Luar biasa. Kemudian kita hari ini sebenarnya jam setengah 11 siang ini waktu Indonesia bagian tengah ada Nusantara Gemilang, itu tampilan seni di stasiun televisi Indosiar. Oh, di Jakarta secara live langsung, dan diharapkan semua anggota Polri atau masyarakat bisa menonton ini kegiatan tersebut. Ya, kegiatan tersebut. Nah, itu kemudian di rangkaian secara resmi kita ada namanya ziarah kubur untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang mendahului kita, kemudian tabur bunga di pelabuhan. Kemudian kita ada pemuliaan nilai-nilai Tribrata dengan pencucian pataka. Pataka kan ada pataka Polda kan ada harus kita cuci setahun sekali. Kalau orang Jawa itu satu suro itu Keris gitu. Ya, kalau kita ada ya istilahnya benda sakralnya lah. Benda sakralnya kita mengingat kembali pataka kita, dan kita rawatlah patakanya, harapan seperti itu. Kemudian ada doa bersama, dan kemudian ada hari H nanti sebenarnya tanggal 1 Juli, cuman karena di acaranya karena Presiden masih di Ukraina posisi baru sampai di Kiev ya. Kemarin. Kemudian akhirnya di acaranya diundur menjadi tanggal 5 Juli. Nanti acaranya upacara dan secara nasional bersama-sama mengikuti kegiatan dari Mabes dengan Zoom meeting. Iya. Berarti kalau besok yang tanggal 1 Juli yang nanyain kok Hari Bayangkara nggak ada, bukan nggak ada. Karena diundur. Kondisinya Presiden sedang berusaha melakukan komunikasi internasional dengan Ukraina dan juga Rusia ya, Pak. Menunggu kedatangan beliau, nanti diperkirakan tanggal 5 Presiden bisa hadir di acara Hari Bayangkara tersebut. Ke-76. Ke-76. Ya, itu. Nah, kalau secara spesifik Pak di NTB sendiri, apa sih menjadi fokus dalam perayaan Hari Bayangkara ke-76? Kalau fokus, semua fokus ya. Rangkaian-rangkaian itu merupakan agenda kegiatan yang harus dilakukan. Karena itu pertama memang sudah timeline dari Mabes Polri, kemudian kita sendiri membuat suatu acara yang sifatnya mendekatkan diri kepada masyarakat. Intinya kita mengingatkan kembali kepada internal personel Polri bahwa kita di Hari Bayangkara ini harus merefleksi diri, dan kemudian kedua mengingatkan lagi masyarakat bahwa masyarakat itu mempunyai peran juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kepolisian tanpa masyarakat tentunya tidak bisa maksimal dalam bekerja. Harus kerjasama lah Pak ya. Ya, itu intinya dari situ, merefleksi kembali. Nah, ini kalau bahkan kita punya tema hari ini itu refleksi Hari Bayangkara ke-76 menuju Polri yang presisi. Nah, ini Polri yang presisi ini sekarang menjadi tagline Polri, Pak. Bahkan kalau kita lihat spanduk yang Polri pasti ada Polri yang presisi, bahkan ada salam presisinya. Ini sebenarnya makna di balik presisi ini apa nih, Pak? Maksudnya maksud dari presisi apa dan kenapa presisi? Presisi itu secara harafiah dalam kamus itu tepat sasaran. Kita lihat Rusia kan rudalnya, rudal presisi. Tepat ya. Presisi itu sebenarnya kepanjangan juga yang diambil oleh Bapak Kapolri pada saat beliau menjelang menjadi Kapolri, disampaikan di depan anggota DPR RI. Presisi itu adalah prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Karena itu presisi Pak ya. Prediktif itu kita memahami lah apa yang akan menjadi tantangan ke depan. Kita memahami tentang prediksi-prediksi ke depan. Jadi apa yang terjadi di depan itu polisi harus memahami dan mempersiapkan segala hal sesuatu untuk mengantisipasi permasalahan. Kemudian responsibilitas berarti bertanggung jawab terhadap tugasnya, kemudian mempunyai kompetensi terhadap tugas yang diberikan, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian transparansi, jadi kita bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan rasa simpati dari masyarakat terhadap Polri, sehingga timbullah empati dari masyarakat terhadap kita.
Jadi kita harus menjalin komunikasi. Komunikasi itu merupakan salah satu senjata yang paling utama di polisi. Secara inilah diksi ya. Sebenarnya senjata polisi itu bukan pistol, bukan senapan. Senjatanya komunikasi. Kayak gini nih, komunikasi gini, ini senjata utama ini. Kenapa begitu, Pak? Karena dengan komunikasi kita bisa memberikan informasi masyarakat, kita bisa mengajak masyarakat dan bisa membawa masyarakat tersebut untuk dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Kan teori komunikasi kan itu, menyampaikan, mengajak, membawa dia apa yang menjadi keinginan kita. Itu. Mendapatkan feedback gitu. Jadi tentunya polisi memberikan informasi itu guna untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Apa yang menjadi tanggung jawab polisi yang sudah dibebankan oleh negara kepada polisi, tolong dong masyarakat diayomi, dilindungi, kemudian dipelihara Kamtibmasnya, dan terakhir yaitu melakukan penegakan hukum. Jadi apabila sudah dilindungi, diayomi, dilayani, kemudian masyarakat itu diajak untuk memelihara Kamtibmas, terakhir upaya kita adalah apabila masih ada yang bandel dan sebagainya, lakukan penegakan hukum. Kan gitu. Tapi paling nggak kan sudah tereliminasi dulu nih Pak, dari komunikasi satu, ada yang udah paham, udah jadi. Ya namanya komunikasi itu kan orang kan berbagai pendidikan, ada yang cepat paham, ada yang kurang paham, ada tidak paham sama sekali. Ya itu kan dinamika di lapangan kan begitu. Oleh karena itu kan di sekarang itu dibutuhkan polisi-polisi yang betul-betul berkualitas. Terbukti ya adalah sekarang ini kan kita rekrutmen anggota polisi itu kan tidak main-main. Hari ini tes, hari ini pengumuman. Hari ini tes jasmani, langsung pengumuman siapa yang lulus atau tidak. Hari ini tes psikologi, langsung diumumkan. Jadi dan computerized. Udah nggak tahu itu apa namanya ya. Terus siapa anak jenderal, anak kombes, anak ini, pokoknya kalau udah berjuang dia sendiri yang bisa membawa. Oleh karena itu kan termasuk yang transparansi ini nanti kita bilang transparansi berkeadilan. Transparansi itu bisa lihat rekrutmen kita, transparansi rekrutmen. Jadi sebenarnya saya merasakan nyaman sekarang itu. Kita mendapatkan anggota-anggota Polri yang berkompeten, yang maksudnya berkualitas lah. Saya selalu user, pengguna mereka. Pada saat mereka lulus, saya tanya, bisa komputer? Bisa Pak. Buka internet? Bisa Pak. Tolong mainkan di Word, main di Excel, mainkan di PowerPoint? Bisa Pak. Kan senang kita. Kalau kita merekrut orang yang tidak berkompeten, ya pusing juga kan kita. Capek ngajarnya malah. Kerjanya belum ya. Jadi dengan penerimaan secara transparan, jadi kan memudahkan kita user untuk bekerja. Saya perintahkan A, dia sudah bisa menjabarkan B, C, D dan sebagainya kan gitu. Karena itu ya kita lihat mungkin polisi-polisi zaman sekarang yang muda, anak-anak muda sekarang itu lebih kualitasnya lebih unggul daripada yang zaman dulu gitu. Mungkin ya skema perekrutannya juga. Manusia milenial juga kan itu. Melek teknologi lah Pak. Gitu. Apalagi ya kita hidup di zaman teknologi saat ini begitu. Kalau kita kan zaman dulu kan manusia tahun berapa? Kalau saya masih lah Pak, masih tahun 90 gitu. Saya manusia tahun 70. Dari TV hitam putih. Sampai sekarang TV digital. Sampai digital kita lalui, kita alami ya. Harus berarti kalau saya ya belajarnya baru mungkin 1-2 kali perubahan teknologi. Kalau Pak Hartanto berarti sudah berkali-kali perubahan teknologi. Dimulai dari tidak ada telepon, sampai ada telepon, sampai ada telepon digenggam. Jadi waktu saya kecil nggak membayangkan kita duduk manis ini bisa ngobrol pakai ini sama orang Jakarta ya. Nggak terpikir. Sekarang gila ada. Udah semua ada Pak ya. Yang 5G sekarang udah makin cepat. Manusia tahun 70 tuh merasakan pertumbuhan dia sangat cepat. Kaget-kaget terus merasakan kaget. Harus belajar lagi teknologi ini. Luar biasa. Berarti ini ibaratnya sebenarnya juga kalau kita lihat Polri yang usia 76 juga berarti terus berkembang Pak ya. Jadi kita dalam transformasi ini ada transformasi kultural, budaya ya, transformasi organisasi,
struktural, kemudian ada 4 transformasi Polri saat ini. 1 transformasi organisasi. Ya, transformasi. Bentar, saya matiin dulu. Ya, transformasi organisasi, transformasi organisasi, transformasi operasional yang di lapangan, kemudian transformasi pelayanan publik. Ini yang kita bicarakan tadi, masalah melek digital, dan polisi sekarang sudah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nanti kita bahas ya. Kemudian tentang transformasi pengawasan. Jadi kegiatan kepolisian yang di lapangan ini diawasi juga secara mendetail oleh pengawas internal maupun eksternal. Nah, ini yang masalah transformasi pelayanan publik. Ini kan sangat dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, sekarang membuat SIM kan tidak bertele-tele. Datang, lapor, ujian. Semoga lulus. Kalau nggak belajar pasti nggak lulus. Nggak lulus. Belajar, pelayanan cepat, tidak ada calo kan. Kemudian misalnya membuat SKCK, kan ada aplikasi, ngisi dulu di rumah, baru datang tinggal nomor, apabila nomornya dapat, sudah terverifikasi oleh Intel melalui komputernya, kan sudah dikirim dulu datanya, tinggal langsung print aja, benar-benar sudah terverifikasi, jadi nggak terlalu lama-lama. Kemudian perizinan dan sebagainya, dan sudah ada aplikasi-aplikasinya. Dan pengaduan masyarakat tentang perilaku kepolisian pun ada aplikasinya. Jadi tidak perlu datang ke kantor polisi, ngantri cukup adu diklik-klik, nah, nanti sampaikan siap identitasnya langsung ditindaklanjuti. Atau mungkin sekarang kan ada melek digital, masalah WA dan sebagainya, tinggal WA aja. Pak, ini Pak, saya ada pengaduan ini kan. Yang penting masyarakat juga jangan membuat-buat. Jangan buat-buat. Ada buktinya. Ini kan jadi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita polisi mengikuti juga, memberikan pelayanan melalui teknologi digital. Itu dia luar biasa. Berarti 76 tahun ini ya bukan hanya dibilang udah tua nih, tapi ternyata makin modern gitu ya. Modern, pelayanan makin maksimal, dan juga berupaya jauh lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Luar biasa. Berarti kayak Pak Artanto tadi ya, wah kaget ada teknologi baru, ya harus bisa. Sekarang ya udah smartphone nih kita pegang. Ya Polri ibaratnya begitu lah Pak ya, sampai tahun ke-76. Waktu saya jadi polisi pertama tahun 94, nggak ada handphone itu. Adanya telepon. Telepon, ya giliran gitu Pak. Kalau kita waktu itu masih pulsa kan, kita isi pulsa di Telkom, setelah itu kita ke tempat box itu, telepon umum ya digital, antri kita masih belakang, masih ada 10 orang. Begitu, kalau sekarang sudah lah ya, tinggal telepon. Kalau terlalu lama telepon diketok kita, terlalu lama. Kalau sekarang kan nggak lagi. Nggak lagi gitu. Terus ada waktunya lagi Pak ya. Nggak bisa mau telepon pun udah antri 10 orang di belakang udah antri itu. Luar biasa. Ini memang perubahan yang banyak dari instansi polisi sampai usia 76. Nah, sebenarnya ada yang saya pengen tanya Pak. Kalau orang ulang tahun ini kan ibaratnya, wah saya pengen punya harapan apa di tahun ini, di usia saya ke-76. Nah, pastinya tentunya dari Polri sendiri, dari Pak Artanto secara pribadi dulu, pasti ada harapan. Nah, tapi sebelum Pak Artanto jawab, kita rehat di sini. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, kita ngobrol serunya lagi sama Pak Artanto. Tetap di Speak Up TV 9 Ngomong.